Oke kawan, berjumpa lagi di sini di Benih Rezeki. Nah, video ini khusus saya buat untuk menjawab pertanyaan rekan kita di kolom komentar ya. Tadinya saya mau jawab dengan kata-kata tapi rasanya kurang afdol. Jadi sekalian saya bikin video komplit cara mengecek spek atau kemampuan upgrade RAM serta mungkin prosesor dari laptop ini ya, yang pakai seri skema K84L ya. Jadi kita belajar sedikit ini untuk pemula ya. Semoga nanti bisa membantu. Seandainya kalau masih ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan di kolom komentar ya. Jadi untuk ini pertanyaannya kurang lebih begini, Bang, apakah semua Asus seri K84L dengan satu slot ini support dengan RAM 8GB atau beda-beda? Jika beda, ceknya gimana ya Bang? Tempatku sama K84L slot 1 RAM juga, pengen ku maksimalkan RAM-nya. Oke, ini kita langsung jawab ya, ini pertanyaannya kemarin. Jadi pertama kita harus paham, ini dari video yang saya ini upload ya. Jadi yang pertama kita harus paham, secara skema teman ini ya. Yang lain juga, jadi sedikit ada pengetahuan teknis di sini. Jadi paham tentang skema dari K84L ini. Kita cari skemanya, ini sudah saya cari ini. Skemanya ini ya. Dia sama dengan K43L teman-teman kalau bisa dicari. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita pahami bahwa itu kalau kita nanti sedikit aja, jangan yang lain ya. Kita fokus ke sini aja nih, ke CPU dan ini ya RAM-nya ya. Ini CPU-nya Sandy Bridge ya. Kemudian RAM-nya DDR3 ya, SODIMM ya. Nah, ini perlu kita pahami bahwa ketika kita memasang soket RAM, ini artinya di sini RAM itu akan terpasang, itu nyambung langsung ke CPU-nya. Jadi sebetulnya dukungan RAM ini berapa kapasitasnya, itu kita harus lihat datasheet dari CPU-nya ini teman ya. Jadi teman yang saya tanya itu ya. Jadi RAM berapa ini maksimal. Demikian juga nanti CPU kita langsung bahas di sini, semoga bisa menambah pemahaman. Jadi kita lihat di sini bahwa RAM yang akan kita pasang DDR3 itu terkoneksi dengan CPU-nya. Jadi kita harus lihat CPU yang dipakai dari laptop kita itu apa, Asus Sandy Bridge-nya itu CPU-nya apa. Jadi ada beberapa teman-teman CPU-nya, biasanya saya temukan ini ada yang pakai Pentium B950, ada yang pakai Core i3 2310M ya, ada yang pakai Core i5 2540M. Jadi ini masing-masing kita harus cek di datasheet ya. Jadi datasheet ini kita cek satu persatu ini. Seandainya misalkan kita punya ini Pentium Pentium B950. Jadi kita lihat apakah dia mensupport RAM untuk yang gede. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Oke, maaf tadi ada jeda sedikit ya. Ini kita lanjut lagi terkait dengan bagaimana cara mengidentifikasi RAM atau kapasitas RAM yang dapat kita pasang di laptop Asus A44 atau K84L ya, atau ini ada yang K43L ya, ini sama dia ya. Jadi blok diagramnya kira-kira seperti ini. Seperti saya bilang, jadi kita harus pahami ini. Jadi memori atau RAM DDR3 itu akan terkoneksi dengan CPU kalau kita pasang di motherboard ya. Nah, sehingga kita harus cari spesifikasi dari CPU, datasheet dari CPU yang terpasang. Jadi teman yang tadi bingung di pertanyaan itu, yang bingung berapa kapasitas RAM maksimal yang bisa dipasang, lihat CPU-nya. Nah, CPU-nya sudah saya bilang itu ada beberapa tipe ya, ada Pentium B950, ada i3 2310M, ada i5 2540M ya.
Nah itu lihat dulu prosesornya. Seandainya Pentium B 950, nah kita cari datasheet dari Pentium B 850. Nah seperti ini saya sudah searching ya, tinggal masukkan di Google aja, set, kemudian masuk ke ini ya searchingnya di sini. Nah prosesor B 950, kemudian saya buka ini datasheetnya atau informasi dari Intel, website intel.co.id nya. Nah ada data seperti ini. Nah yang mana kita perhatikan untuk melihat memori yang akan terpasang ini, lihat di sini di spesifikasi memori. Nah di sini ada ukuran memori maksimum, di sini ada 16. Jadi spesifikasi memori ini harusnya memori yang bisa disupport oleh CPU ini ya. Jadi kalau dipasang kan terkoneksi nih RAM-nya ke CPU. Jadi CPU kalau dia ada Pentium 8950, ini adalah Sandy Bridge ya, itu kapasitas maksimalnya adalah 16 GB teman ya. Nah jenis memorinya apa? Ini ada DDR3 dengan ini ya, dengan frekuensi sekian-sekian. Kemudian kita lihat di sini jumlah maksimum saluran. Nah ini 2, ini berarti dia adalah dual channel teman ya. Jadi kalau di soketnya itu dipasang satu ya, ada satu slot, berarti itu setengahnya, berarti 8 GB lah maksimal kita bisa masang memorinya untuk DDR3 itu ya. Itu caranya teman-teman. Jadi ini kalau Pentium B850 dipasang itu berarti dia bisa maksimum untuk satu slot itu B950 ya. Jadi maksimum kita bisa memasang memori 8 GB teman-teman. Nah bagaimana kalau misalkan prosesnya bukan itu, misalkan prosesornya adalah ini i3 2310M ya, seperti saya pernah alami itu i3 23, sama juga caranya teman-teman. Jadi mana ini saya sudah cari, ini sudah dicari, ini masukkan prosesornya ini di Google, kemudian searching datasheetnya di Google, ini Intel, pokoknya nanti kita ketik ini aja Intel Core i3 2310M ini ya. Terus kita akan ada link untuk ke website dari Intelnya seperti ini teman. Ini ada, ini klik itu open new tab saya pakai biar tidak tertutup yang tadi. Nah di sini prosesor Sandy Bridge ya, sesuai dengan skemanya tadi ya. Kita lihat juga di memorinya teman. Ini lihat di memorinya 16 GB teman ya. Terus ini memori max of channel 2. Nah ini dual channel ya teman-teman. Jadi itu slotnya itu satu slot yang ada single, berarti setengahnya, berarti maksimum adalah 8 GB teman-teman bisa pasang ya. Nah kemudian kalau misalkan yang lain, kalau E5 misalkan E5 ya, E5 2540M, ini saya sudah cari juga, ini biar cepat saya enggak gini kan. Ini dicari teman E5 2540M, saya agak cepat nih ya. Nah setelah itu cari juga di memori size nya, ini 16 GB teman maksimum. Itu max memory channelnya dual channel. Jadi kita bisa masang, kalau satu slot ada berarti kita bisa pasang maksimal 8 GB ya. Single channel jadinya dia jalan ya, karena itu dipasang, karena itu soketnya udah satu, jadi tidak bisa lagi ditambah ya, cuman maksimal jadi setengah dari ini, yaitu 8 GB ya. Nah kemudian juga prosesor teman-teman, cara upgrade. Jadi itu caranya ya teman-teman, lihat prosesornya, jadi prosesor apa, kemudian lihat datasheetnya dual channel, yaitu setengah aja dari dual channel maksimum ya. Kalau 16 GB berarti setengahnya berarti 16, gitu caranya teman-teman ya. Semoga bisa membantu. Kalau bingung nanti tanya bagaimana kalau prosesornya. Nah, kalau prosesornya ini bisa dilihat di, saya cari ini ada. Kalau upgrade misalkan dari i3 2310 ini, nah saya searching ini teman-teman ya, searching aja i3 ini, searching substitute itu ya, substitute. Nah ini substitute i3 misalkan gitu ya, mau upgrade apa yang bisa mengupgrade-nya, ini ada link-linknya teman. Ini pakai CPU upgrade dari cpuupgrade.com ya. Ini saya buka ini, atau CPU Word juga boleh ini. Nah ini ada nih teman-teman, di sini i3 2310M misalkan ya. Apa yang bisa digunakan untuk mengupgrade ini, kita cari di bawahnya ada nih. Nah ini similar Intel Core, jadi yang sama dengan ini apa, kita lihat di sini ya. Nah ini B950 juga bisa nih teman-teman, lihat nih ya. Ya, nah kita nyari yang lebih tinggi dari 2310M ya, 2310M ada di sini nih. Nih ya, yang lebih tinggi apa? Nah ini. Nah, kalau saya patokannya adalah mencari persentase yang gede teman-teman. Di sini di upgrade chance-nya ini.
Ini ya, di Core i5 2350M. Jadi di sini di website ini teman-teman bisa lihat alamatnya ya teman-teman ya. 100% ini yakin kompatibel, jadi cocok ini. Maksudnya apa? Ya dari segi ini memang ya TDP dan lain sebagainya cocok, tapi nanti dalam runningnya dia panasnya tidak terlalu berlebih teman-teman. Tapi kalau kita pakai ini yang agak besar, misalkan i7 yang agak gede ini, dia memang support sekian persen. Ini kan persentasenya makin kecil. Nanti ada saatnya dia panas banget gitu prosesornya teman-teman. Jadi ini mungkin yang lebih oke ini, paling oke lah i5 2520M untuk menggantikan ini ya dia i3 2310M, atau ini yang dekat-dekat 91% ini teman-teman. Jadi kemungkinan untuk panas berlebihnya bisa dijaga itu kalau persentasenya agak gede gitu ya. Nah itu kalau upgrade prosesor. Jadi saya langsung ini upgrade prosesor dan upgrade RAM nih. Jadi itu jawabannya ya teman-teman. Saya sengaja bikin video ini biar jelas gitu ya teman-teman, nggak bingung caranya, nyari sendiri nanti tahu. Atas jawaban ini teman tadi yang bilang, abang apakah semua jadi satu slot? Ya satu slot, ada yang satu slot ya, ada yang tidak, mungkin saya tidak tahu. Yang saya temukan sih satu slot. Terus beda ceknya gimana? Nah atau beda-beda ceknya gimana? Bagus, slotnya satu RAM. Nah ini udah satu RAM ya. Nah ceknya tadi ya caranya, lihat prosesornya, lihat datasetnya, supportnya dia dual channel biasanya, maksimalnya berapa. Kalau 16 berarti maksimal 8 GB, setengah dari 16 itu karena cuma satu slot. Itu kalau di sana 8 GB berarti 4 GB maksimum gitu ya. Jadi lihat dataset dari prosesor, karena secara skematik itu nanti RAM-nya ini terkoneksi dengan ini ya. Ini untuk yang ini ya, untuk ITP ini. Tapi ada juga yang nanti ini RAM-nya malah koneksi ke ini ya, ke apa ini, PCH-nya ya. Itu ada yang begitu. Ini kebetulan untuk ini dia terhubung ke prosesor. Ya itu kira-kira teman-teman jawabannya. Bagi teman yang masih bingung juga, bagi teman yang bertanya, itu Xiao apa itu 8 ya yang bertanya, itu kira-kira jawaban dari saya. Semoga bisa membantu. Kalau ada masalah atau bingung silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, salam sehat selalu.